Bang Andi, Anda katakan kalau sampai 3 bulan ini Pak Antasari tidak buka, Anda yang akan ungkap. Kenapa penting sekali halayak harus tahu yang akan diungkapkan ini? Pertama adalah Antasari sudah buat janji dengan keluarga kami ya. Pada saat itu saya mendatangi di LP dan banyak bincang-bincang. Hanya satu statement dari Pak Antasari katakan bahwa saya tidak ikhlas keluar dari penjara ini apabila saya tidak membuka kasus ini. Terang benderang. Dia sudah ngomong seperti itu, Pak Tito. Oke. Itu yang disampaikan. Sehingga saya katakan ya, kenapa sih Mas tidak memulai sekarang saja lah. Kita harus segera lakukan lah ya pada saat di LP itu. Ya jawaban beliau ya masih dalam batas kewajaran sebagai seorang manusia. Lingkungan LP itu kan lingkungan yang tidak mendukung pada saat itu ya. Sehingga dia katakan lah ya pada saatnya lah kalau saya sudah bebas baru saya akan membuka semuanya. Nah inilah yang janji yang saya tagih dari seorang Pak Antasari Azhar. Karena saya katakan ya Mas kita sudah di dalam, apa yang harus mau ditakuti lagi? Ya harus kita bongkar lah semua apa yang kita ketahui, yang saya ketahui ayo kita apapun. Dan yang Bang Andi ketahui ini diceritakan semuanya oleh Antasari. Ada yang dicerita oleh Bang Antasari ke saya langsung, sekarang hal yang cerita yang mungkin saya belum publish ya pada saat ini. Saya pun demikian menceritakan semua hal-hal yang dapat saya dapat dari berbagai interaksi ya dengan berbagai orang-orang di sekitar situ ya. Mulai dari ya saya nggak perlu menyebutkan dari instansi mana orang-orang tersebut. Yang jelas hasil oknum-oknum itu saya interaksi dengan mereka. Sehingga saya katakan begini loh operator-operator yang ada menjalankan ya model-model bagaimana menjalankan model-model yang kita yakini bahwa itu rekayasa begini loh. Rekayasa apanya nih Bang? Rekayasa soal pembunuhan atau rekayasa apa yang sebenarnya diungkapkan ini? Mbak pura-pura tidak tahu aja sih bahwa rekayasa kan sebenarnya dari awal kan saya sudah katakan bahwa kasus Antasari ini adalah kasus rekayasa. Itu kan sudah dari awal saya katakan dan tidak pernah saya cabut sampai saat ini. Ya. Itu bukan hanya berdasarkan apa yang Antasari cerita? Enggak, tidak. Jadi berdasarkan daripada hasil interaksi dengan oknum-oknum tertentu, bagaimana keinginan mereka, terus bagaimana mereka menjalankan operasi-operasi yang ada tersebut. Ada yang deketin abang langsung, ada yang minta tolong ke abang untuk... Oh banyak, sehingga saya katakan dari awal ini kasus ini mencuat, sebenarnya dari awal ketika almarhum ini kasus, saya mendengar dan ditelepon almarhum ditembak dan terbunuh, pada saat itu saya mendatangi tempat rumah sakit Mayapada. Kan suasana itu saya sudah tahu, sebagai naluri saya yang pernah duduk di insan pers, yang namanya punya harian pagi momentum saya di Makassar, pola investigasi itu saya mainkan gitu loh. Bukan pola yang saya harus melihat, karena pada saat itu bagaimana mungkin sebuah kasus pembunuhan terbunuh pada saat misalnya jam 12 siang waktu Jakarta, subuhnya itu sudah ada motif. Bagaimana mungkin gitu loh, hebat banget kala-kala FBI dalam hal ini gitu. Jadi pertanyaan besarnya adalah akankah Antasari Azhar ini membuka sebenarnya seperti yang dia janjikan juga ke abang dalam waktu 3 bulan? Anda yakin tidak dia akan buka? Kalau saya yakin 100%, kalau Bang Faisal 0% dia nggak yakin gitu. Oke, bukanya nih buka apa nih? Siapa orang besar di balik semua ini begitu atau kasus-kasus yang dia tangani dulu sebelumnya? Apa yang menurut abang yakini dia akan buka? Yang jelas siapa orang besar pasti dia buka, apa-apa kasus yang ditangani pasti dibuka. Kenapa sampai terjadi misalnya beliau masuk penjara dan saudara saya terbunuh, itu pasti akan dia buka. Tapi saya juga merasa juga bahwa ada sebuah keraguan apakah punya keberanian. Tapi kalau Hakul yakin saya bahwa dia berani, kalau Pak Akbar Faisal bilang nggak berani. Persoalannya mudah-mudahan versi saya yang benar, bukan versinya Pak Akbar Faisal gitu yang benar gitu loh kan. Ini yang sementara mungkin. Tapi saya yakinlah sebenarnya saya menginginkan Komisi 3 ini setelah mungkin keluar mengundanglah Pak Antasari Azhar, undang saya. Kita belak-belakan dong di forum parlemen itu. Berani nggak Komisi 3 mengundang? Saya akan buka. Ya, jadi, Bang Abar yang nggak yakin nih katanya. Bukan nggak yakin, saya kan mencoba untuk mendudukkannya seperti dengan yang tadi konstruksinya yang saya. Pak Antasari sudah ditahan selama 7 tahun. Itu saja sudah pelajaran besar bagi dia. Ada kengerian secara personally.
Ya kan, itu satu. Yang kedua, saya sudah jelaskan tadi tentang case-nya. Tidak ada alasan bagi saya untuk mengatakan bahwa Pak Antasari memegang kunci. Kunci apa, lawang sudah terbuka pintunya kok, tetapi belum diselesaikan oleh KPK. Yang ketiga, tentang resiko-resiko dengan orang-orang yang katakanlah orang besar dan segala macam itu. Kita mengetahui siapa orang itu kalau seperti dia yang ada di benak kita. Jadi menurut saya tidak. So, saya tadi sudah menyebutkan sebuah nama. Siapa tahu memang ternyata ini hanya soal Rani sebenarnya kan gitu ya. Tentu saja Anda tahu bahwa bagi seorang pejabat besar ketika ada skandal atau apa segala macam itu kan persoalan. Jadi yang ingin saya katakan adalah tidakkah kita terlalu menempatkan ini sampai sesuatu yang terlalu besar. Tetapi kalau ternyata Pak Antasari membukanya dan kemudian kita bawa dalam sebuah skop yang besar agar penegakan hukum kita tidak terancang lagi, saya menggunakan kata terancang, kalau tidak mau menggunakan teori konspirasi, bagaimana pembuktian-pembuktian itu dijadikan sebagai bahan betul untuk menetapkan itu bagus. Saya dalam kasus ini saya tidak berdiri sendiri. Saya memahami banyak hal, Pak. Saya sudah berbicara dengan Pak Wiliardi, yang Pak Kombes Pol itu saya pernah bertemu pada sebuah tempat. Dia bercerita dan segala macam. Tetapi kekinian hari ini ketika dibebaskan, pertanyaan utama Metro TV, Mbak Andin mengatakan, apakah akan membukanya? Sorry, saya katakan tidak. Bahwa kemudian Anda mau memaksanya, bagus. Soal kemudian diundang ke Komisi 3, nanti saya tanya pada teman-teman, karena saya bukan pimpinan ya, kan itu adalah kesepakatan. Tapi menurut saya kalau ternyata konstruksi berpikir yang kita bawa ke forum ini untuk dipakai untuk meyakini apakah Pak Antasari membuka atau tidak, saya jawab tidak. Masih ada ketidakyakinan begitu. Anda juga sebenarnya kan tadinya sebelumnya belum yakin gitu sampai harus mengultimatum begitu kan. Dengan adanya dorongan publik begitu mungkin yang besar dan juga mungkin rasa dendamnya mungkin ada sebagai manusia begitu. Anda yakin ini bisa akan terbuka semuanya? Tidak dendam enggak? Tidak dendam. Tapi Cuma lebih tetap membuka akan membuka, tidak dendam. Bahwa beliau itu adalah orang manusia tipe ikhlas menerima, memaafkan. Tapi persoalannya dia punya keberanian juga untuk membuka. Nah itu garansi Antasari pada saat saya live di suatu media TV tadi. Itu garansi beliau. Dan beliau sekarang mencari ketenangan dulu dan akan membuka. Saya tantang pada saat itu. Anda berani? Poin terakhir dari saya gini loh, Iya. Kalau Pak Samsudin meminta ini dan berkeras, saya dukung Anda. Apapun namanya, kehormatan keluarga Anda harus dijaga. Begitulah orang Sulawesi Selatan. Iya. Ada seorang keluarganya yang dibunuh untuk sesuatu alasan yang tidak jelas. Saya mendukung Anda untuk mengejar itu. Maka kemudian saya bisa memberikan permakluman ini. Gitu. Sebelum kita tutup, ini banyak juga pertanyaan soal peran Sigit. Apa yang Anda ketahui soal peran Sigit di sini? Peran Sigit saya hanya ketahui itu tidak terlalu banyak. Ada hal-hal mungkin yang sangat secret ya. Yang jelas saya belum publish. Yang pada intinya gini Pak. Suatu saat saya cuma meminta Komisi 3, Komisi Hukum, sehingga ini tidak menjadi sebuah bola liar yang nantinya berkembang di Indonesia ini, bahwa kasus rekayasa ini. Harusnya Komisi 3 mengambil inisiatif. Memanggil saya, saudara almarhum yang tahu banyak kasus ini, dan juga akan membuka. Pak, jangan menempatkan Komisi 3 sebagai DPR ya, sebagai penyelesai semua masalah. Bukan penyelesaian masalah Pak Akbar. Ini kalau diundang atau tidak satu hal, tetapi kita bicara tentang hukumnya. Udah gini aja, saya akan membantu Anda untuk mencoba berkomunikasi dengan teman-teman di Komisi 3, termasuk juga dengan KPK tentang kasus yang semuanya ini. Kita berharap Pak Antasari memang mau buka gitu. Kita berharap sama sekali bahwa Pak Antasari punya keberanian setelah keluar untuk membuka. Bang Akbar, kalau misalnya orang besar itu orang yang berkuasa, siapapun lah yang bisa mendatangi malam-malam ketua KPK, begitu mengarahkan dengan berbagai kasus, kira-kira siapa yang bisa bertindak seperti itu, yang bisa ngasih instruksi ke ketua KPK? Saya nggak terlalu tertarik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggigit. Saya mau bicara hal yang lebih besar gitu ya. Saya pengen tanya, apa sih sebenarnya yang kita perdebatkan tentang Antasari? Bagi saya pribadi it's over. Saya tadi ngajak kawan saya ini bertaruh, kalau Antasari buka taruhan yuk, enggak akan. Sebab saya ada melakukan riset nih. Yang mau dibuka yang mana? Century? Enggak. Antasari enggak tahu apa-apa tentang Century.
data dokumen yang saya berikan, yang kami hasilkan di Pansus, kemudian yang data tambahan kepada KPK, itu jauh lebih lengkap. Satu-satunya dokumen yang tidak bisa saya berikan kepada KPK adalah hubungan telepon antara Menteri Keuangan di Jakarta, Ibu Sri Mulyani, pada tanggal 21 November tahun 2010 pukul 4 subuh dengan Presiden SBY yang lagi ada di Washington pada saat itu. Karena saya nggak bisa dapatkan dari Telkomsel kan. Yang lainnya sudah ada. Waktu itu Pak Antasari itu baru persiapan mendapatkan audit dari BPK. Kami sudah dapatkan itu. Jadi apa yang dia mau buka? Nggak ada. Tapi kalau abang sendiri, Satu, yang kedua menyangkut dengan penangkapan besannya Pak SBY, Pak Aulia Pohan. Gitu. Setahu saya Pak SBY, kalau memang ternyata, ini kan kita udah bukan rahasia lagi lah, kan diarahkan ke Cikeas kan soal ini kan gitu ya. Dari apa yang saya pahami tentang mantan presiden nomor 6 itu, tidak akan mau mengambil resiko untuk seseorang hanya besan. Sampai sejauh itu gitu ya. Kalau memang itu masalahnya, IT KPU apa? Nggak ada apa-apa sampai sekarang. Tidak ada yang bergerak satupun. Nah dengan realitas itu, maka kemudian saya berani tadi bertaruh sama Pak Andi Samsudin, sekampung saya ini. Apa yang mau dia buka? Bukankah sebenarnya, apakah kita tidak sedang melebih-lebihkan sesuatu sebenarnya? Dan berharap kepada Pak Antasari untuk membuka semuanya. Kenapa dia tidak buka saja pada saat pengadilan? Yang kemudian bisa mengurangi hukumannya, bahkan atau barangkali membebaskannya dari semuanya. Kalau memang ini adalah konspirasi kan. Setiap ada masalah seperti ini kita berbicara tentang teori konspirasi dan teori konspirasi kok. Maka itu saya katakan gini, sebenarnya masalah tentang terbunuhnya almarhum Nasruddin Zulkarnain saudara saya, bukan persoalan bahwa hanya harus dikaitkan dengan sebuah kasus Senturi. Ya bagus, betul itu. Itu nggak perlu, mungkin Betul. ada hal lain yang lebih besar. Kalau itu betul gitu. Ini yang harus kita, sehingga seolah-olah apakah karena kasus Senturi almarhum dibunuh, apa kaitannya Senturi dengan almarhum? Betul. tapi ada kaitannya dengan Antasari. Iya, itulah saya katakan bahwa mungkin banyak kasus-kasus besar lainnya yang konon katanya tadi dalam penjelasan didatangi. Persoalan didatangi kasus apa? Apa kasus yang didatangi Antasari supaya diam? Gitu loh. Ini yang harus segera, yang bisa menjawab itu hanya Pak Antasari. Apa sih kasus, siapa orang besar itu? Bilang aja di publis. Kok Anda lihat benang merahnya siapa? nggak dengan kasus-kasus yang dia tangani pada saat itu? Kalau melihat daripada jabatan dia sebagai ketua KPK, ya jabatan sebagai ketua KPK yang ya kita lihat pada saat itu banyak menangkap orang-orang, memenjarakan, walaupun satu korban juga masuk, ya itu jelas. Tapi nantinya apakah siapa orang besar yang datangi Antasari dan menyuruh apa, harusnya Pak Antasari berani untuk membuka ini orang besar ini namanya, gitu loh. Supaya jelas. Spesifik kenapa kasus-kasus itu juga itu yang juga, dikatakan ya, pada saat diwawancara tadi. Ya, itu harus berarti kasus-kasus ini yang spesifik dia katakan ini berarti Pak Antasari berani mempertanggungjawabkan. Berarti kedatangan orang besar itu dalam rangka kasus ini dong. Jelas kan? Logika sederhana kok itu saja. Nggak perlu dibesar-besarkan. Persoalannya itu adalah kenapa almarhum terbunuh? Apakah almarhum seorang yang membocor masalah kasus Senturi? Apakah almarhum misalnya pembocor kasus IT KPU mungkin yang disampaikan tadi oleh Pak Antasari? Ini harus coba. Ya. Maka itu saya mengajak Antasari, yuk kita berkolaborasi. Info dari saya sampaikan yang valid dan saya mampu pertanggungjawabkan secara hukum. Anda juga, ayo kita kolaborasi, buka.